Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan yang luar biasa ini. Terima kasih saya juga kepada kepolisian, kepada Bapak siapa itu, anda lupa tuh, Kapolres kita siapa? Pak Dandim, Pak Ramil. Anda ucapkan jazakumullah. Pak Iswanto hadir. Pak Iswanto, perwakilannya barangkali, perwakilan Pak Iswanto nggak hadir. Di bawah, yang di bawah perwakilan kirim salam sama Pak Iswanto. DKM, Anda lupa itu DKM yang saya hormati, yang saya muliakan. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih kepada Bapak kita. Izin ya Pak ya. Ini saudara kita. Kepada yang undang, sahabat saya, Pak Ali. Nama lengkapnya Pak Ali Akbar Hasemi Rafsanjani. Mantan Presiden Iran gitu. Dan semua sahabat sekalian, mak-mak yang saya hormati, yang saya muliakan. Setiap kita, ini saya awalin sebelum salam dengan sebuah doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu ketemu Fir'aun, doanya dia itu Rabbi sholli sadri. Bukan ya Allah berilah aku kekuatan, belum ke situ. Ya Allah kalahkan, belum. Ya Allah hinakan, belum. Ya Allah hancur leburkan, belum. Ini kita kadang-kadang emosian. Ya Allah biar hancur lebur kekuasaan, belum. Jangan begitu doanya. Ikuti Nabi Musa dulu. Jangan. Nabi Musa doanya biar hatinya jembar. Kalau kata orang Betawi biar hatinya jembar. Maksudnya apa itu? Apa ya kalau hatinya jembar? Lapang dada, plong. Rabbi shrahli sadri. Dadanya dulu yang diplongin. Artinya apa? Dakwah mesti plong dadanya. Mesti plong dadanya. Artinya apa? Keadaan apapun gak akan mempengaruhi dakwahnya. Aneh begitu banget dah. Ini doa ini gue banget gitu loh. Yang hadir 50 orang. Terus sama yang hadir 5.000 orang. Terus lebih semangat 5.000 itu kagak bakal kalau gue. Nggak ngepek. Beneran. Nggak ngepek. Yang hadir 5 orang. 5 orang yang hadir. Ama terus sampai ke bawah, sampai keluar, sampai tutup jalanan. Kagak ngepek. Nggak ngepek. Pernah kejadian diboikot ya di daerah Cipinang. Diboikot. Begitu anak hadir, tidak satu pun yang hadir kecuali ada 4 orang anak kecil. Dan itu pun sekalian lagi lewat, lagi main, cuci kaki masuk. Diboikot. Orang kampung situ diancam, yang hadir bakal gini gitu diancam. Terus ngaruh gitu? Kagak ngaruh Pak. Lagi ceramah begini nih, mik mati, terus kurang semangat gitu. Kagak ngepek. Beneran. Enggak ngaruh. Nih saya mau kasih semangat kepada semua teman-teman sekalian. Begitulah seharusnya seorang dai. Enggak ngaruh. Yang undang masjidnya gede, yang undang musola kecil, kagak ngepek. Enggak ngaruh. Dijemput pakai Alphard. Waduh. Iklan. Dijemput sama motor ojek. Kagak ngepek. Asal jangan hujan aja. Kalau hujan gue lepek. Basah gue. Nggak ngaruh, nggak ngepek sama sekali. Nah ini saya awali. Semoga ini menjadi viral. Diviralin. Potong-potong yang baik. Ya diviralkan. Untuk peringatan semua kepada para da'i. Jangan cuma mau diundang sama pejabat. Jangan cuma mau diundang masjid-masjid yang gede. Hatta pelosok, hatta pakai perahu sekalian, hatta naik getek sekalian. Di mana yang mengundang asal urutan undangannya yang harus tertib. Jangan duluan, belakangan, jangan. Belakangan harus tertib gitu.
Harus yang mana kosong gitu loh. Andai kata Pak Jokowi ngundang saya katakan oke, Pak Jokowi kosongnya bulan Juni. Misal, tak bakal ngundang gua ya. Mulai. Contoh. Gue juga tahu nggak bakal diundang gue ke sana, nggak bakal. Yang diundang ke sana Ali Mutar Ngabalin, diundang itu ya. Ini contoh doang. Ini saya mau peringatkan kepada para dai, jangan pernah palah pilih, jangan. Ya, Ustadz di musola kecil kagak papeh. Naik perahu dulu, enggak papeh. Kemarin di Cibinong naik mobil dulu, turun mobil naik, ojek naik, enggak, tetap gue jalanin. Bukan sok tahu, bukan. Nauzubillah min zalik. Biar ini peringatan kepada para dai. Jangan begitu. Yang diperlukan tuh bukan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan banyak, dai-dainya hebat-hebat. Banyak. Tapi masyarakat pedesaan itu siapa yang bina? Mereka menjadi sasaran empuk dalam pembodohan. Dulu waktu zaman Pak Harto, TNI masih amat sangat berjaya. Itu ada yang namanya ABRI masuk desa. Itu sebenar-benarnya program, saudara. ABRI masuk desa. ABRI menguatkan. Di dalam ABRI itu ada bintal. Bintalnya dulu top. Ada Kiai Haji Qasim Nur Seha, ada Kiai Haji Azad Muttaqin. Itu membina masyarakat desa. Yang namanya teroris kagak bakal muncul di desa, takut. Yang namanya komunis kagak bakal muncul. Yang namanya ekstremis pakai bom sana, bom bunuh diri kagak bakal muncul. Kenapa? Karena ABRI masuk desa sampai ke pelosok-pelosok. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila membangun masjid sampai ke pelosok-pelosok. Bukan cuma itu, Pak Harto pada waktu dikirim gurunya, dikirim ustadznya, dikirim imamnya. Untuk itu. Nah, yang seperti ini nih, semoga pemerintah yang sekarang bisa mencontoh kebaikan-kebaikan dari pemerintah yang sebelumnya. Jadi kepada para dai saya ingetin, jangan pakai pilih. Ya, yang datang sedikit, kendor semangatnya, kagak. Ya, ini bukan nyindir panitia yang datang dikit, bukan. Ya, hujan dan sebagainya. Enggak ngepek. Saya mau katakan itu enggak ngepek. Ya. Lanjut dakwah apapun yang terjadi. Ini lagi kurang sehat, makanya kurang semangat. Kurang sehat soalnya. Kurang sehat jadi begini gua. Bagaimana sehatnya gitu. Ya, Masya Allah. Baik, hari ini topik kita menarik sekali, yaitu tentang menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Ya, saya buka Qur'annya, kita buka tafsirnya lengkap. Dalam satu handphone ini bukan promosi. Dalam satu handphone ini ada 9 tafsir. Mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, mau Al-Maraghi, sini. Ya, bawa nggak Quran ini? Ya, lu nggak bawa Quran ini, gue udah promosiin lu. Qurannya mesti dibawa, ya. Qurannya mesti dibawa. Ayatnya, setiap ayat itu ada barcode. Nyambung nih kalau ngomong sama Sporty. Mana Sporty sahabat gua? Nah, nyambung tuh sama Sporty. Sama Pak Ali juga nih, sama Ali Akbar gak nyambung. Percuma gua IT gak bisa bikin begini. Jadi, aneh bikin Quran. Pak, saya bikin Quran. Pak Kolonel, saya bikin Quran. Ini lah, terang tuh. Saya bikin Quran. Lah bikin Quran Ustaz, ya memang bikin Quran, bikin barcode. Setiap ayat ada barcode-nya. Untuk tahu artinya, klik pakai handphone, klik keluar tafsirnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, asbabun nuzulnya, keluar semua. Ente mau tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi itu keluar semua. Itu penting dimiliki oleh semua orang. Tapi nggak dibawa Qurannya masih pakai. Pakai kumaha damang oke. Baik, kita mulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika
wa fawwadtu amri ilaika. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah wa atu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minin wal mu'minat ikhwana. Sadaqallahu azim. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Maknanya dalam berbagai kitab tafsir saya bacakan sedikit. Ya, saya bacakan sedikit ya Islam secara kafah. Asbabun nuzulnya dulu. Sebab-sebab ayat ini turun. Sebab ayat ini turun Al-Baqarah 208 ini ketika seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi dan para sahabatnya rame-rame masuk Islam. Masuk Islam. Dia dari suku Bani Nadir di Madinah. Ketika masuk Islam, dia masih menghormati hari Yahudi, yaitu hari Sabtu. Dan Yahudi itu mengharamkan hewan kuku belah. Onta haram. Sapi haram. Begitu, dan dia enggak mau makan. Tapi Islam kan menghalalkan. Makanya turun ayat ini, tetapi bukan untuk mereka semata, tapi untuk kita semua. Menjadikan Islam sebagai jalan hidup topik kita, maka ini adalah wajib buat kita semua. Masuk Islam ke dalam keseluruhannya. Ya, Imam At-Tabarani juga menafsirkan hal yang sama dengan asbabun nuzulnya. Ya, dalam Syekh Wahab dan Zuhail ini terbitan Darul Fikr. Tanpa tahun, tapi ada di halaman 33. Nah, dikatakan fisilmi di sini ya, dikatakan kalau kita buka di tafsir yang lain, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi bilang silmi ini dibaca fathah atau kasrah dalam huruf sin dan sukun dalam huruf lam. Keduanya merupakan bacaan qiraah sab'ah, maksud qiraah 7 ya. Juga sama maknanya. Sebentar biar kita lengkap dulu. Ya, intinya semua sama, masuklah ke dalam keseluruhan kafah, ya kafah utuh sempurna. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya udah, asbabun nuzulnya udah, ayatnya udah. Hadirin dimuliakan Allah, sekali lagi jazakumullah khairul jazak atas kehormatan yang luar biasa ini. DKM, Pak Polisi, Pak semua, Pak Binsa, semua yang berpartisipasi, panitia dan yang terus yang masih berdatangan di belakang, silakan ibu-ibu, silakan. Begini, sekarang ini kita lihat Islam hanya dipakai untuk sebagian saja. Kita menggunakan Islam hanyalah untuk pernikahan, perkawinan, pernikahan, sunatan, sama tahlilan. Cukup di situ. Sedangkan yang lain kita jarang menggunakan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan udhulu fis silmi kafah. Utuh, sempurna. Enggak setengah-setengah. Islam bukan cuma mengajarkan zikir, sholat, puasa, haji terus pulang, kagak, Pak. Kagak, enak aja. Rasulullah ngajarin perang. Rasulullah angkat panglima di masjid. Rasulullah mengajarkan hal itu. Usama bin Zaid diangkat di masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunjuk Umar bin Khattab sebagai ketua amil di seluruh jazirah Arab, di seluruh Hijaz kecuali Yaman. Yaman diangkat Mu'adz bin Jabal. Itu diangkat di masjid. Jadi perang itu diajarkan dalam Islam. Memilih pemimpin diajarkan dalam Islam. Memilih presiden, gubernur, wali kota diajarkan dalam Islam.
Jangan lagi katakan Islam cuma dipakai untuk sebagian. Itu yang terjadi. Begitu kita katakan demikian, ini ada langsung stigma cap. Wah, si Haikal itu anti Pancasila. Oh ya lupa, Pak Yudian nyuruh kita salam Pancasila. Jawabnya apa? Bingung nggak lo? Salam Pancasila. Ya Allah ya Allah. Sebelumnya Pancasila musuh agama. Sebelumnya kampusnya menelurkan disertasi boleh berzina selama suka sama suka. Nah, apa malakat ini saraf atau bagaimana gitu ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kampus sayang 1000 kali sayang. Sayang 1000 kali sayang. Bukan saya katakan saraf. Ini menghina orang, bukan. Ini ada apa ya? Saraf orang yang mengatakan zina itu boleh. Kalau beliau nggak mengatakan, beliau nggak saraf. Sinting orang yang mengatakan berzina itu boleh. Gila orang yang mengatakan zina itu boleh. Bertentangan dengan Allah, dengan Rasul, bertentangan dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Protestan, dengan Konghucu. Tidak ada agama yang membolehkan itu. Tidak ada agama yang menghalalkan itu. Binatang yang membolehkan itu. Ya. Tapi ini mesti kita bahas lagi, mudah-mudahan. Udah minta maaf toh, barangkali udah minta maaf. Ala kulli hal, kita stop masalah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan terbaik dan hidayah buat kita semua. Saudara sekalian, apakah kita dianggap Islam yang utuh ketika datang ke masjid, zikir, sholat, subuh, kemudian pulang, kemudian gak pernah peduli dengan masalah umat? Apakah kita masih merasa dianggap Islam dan beriman ketika kita sholat di masjid, hujan-hujanan? Tadi kan hujan kan? Hujan besar di Kampung Tengah, hujan gede luar biasa. Kita pakai payung, susah payah ke masjid, lalu zikir, lalu kemudian pulang, tetangga lapar. Demi Allah tidak beriman. Rasulullah SAW yang bilang. Demi Allah tidak beriman. Rasulullah yang bilang. Demi Allah tidak beriman. Rasulullah yang bilang. Hati-hati. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Beliau menjawab, mereka yang kenyang, sementara tetangganya lapar. Saudara sekalian, inilah masuk Islam secara utuh. Menjadikan Islam sebagai sumber hidup itu ini. Tetangga lo lapar, lo kenyang. Jangan merasa Islam, jangan merasa beriman. Wallahi la yu'min, kata Nabi. Pak, yang ngomong Rasulullah nih, bukan Haikal. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, Bukhari, Muslim. Demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang kenyang sementara tetangganya lapar. Apakah kita sudah sampai ke sana? Saudara sekalian, di depan rumah saya Condet, di Kampung Tengah, di ujung, di bawah ada kali. Barusan airnya udah masuk seperut di dapur. Di dapur tuh barusan tuh. Di dapur mereka udah sampai seperut. Dapur kan belakang. Boleh kata ruang tamu. Karena barusan saya WA yang nyuci di rumah saya. Bagaimana rumah lu? Lumayan Tat. Udah seperut. Ya Allah, di mana? Di dapur. Nih kalau umpamanya kita diam dengan urusan kayak begini, mana dia Islam sebagai jalan hidup? Ibu, berapa jilbab yang ente punya? Lu jawab sendiri dah. Berapa jilbab yang ente punya? Pernah nggak ente lolosin buat orang yang lagi kebanjiran karena dia habis harta bendanya? Pernah nggak? Coba. Jadi Islam bukan hanya hadir di pengajian. Bukan cuma hadir di pengajian. Hadir di pengajian, zikir lama-lama, zikir, kemudian pulang, lalu nggak peduli dengan tetangga, tidak beriman. Tetangga mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Hindu kek, mau Buddha, mau Protestan kek, terserah. Kalau itu tetangga wajib kita santunin, saudara. Mau orang Cina kek, mau orang Arab kek, mau orang India kek, mau orang Batak, Medan, mau orang Karo kek, mau orang Sunda, Jawa, mau orang Kalimantan, Sulawesi,
Mau orang apapun, mau orang Papua, haram kalau dia lapar ente kenyang. Dan itu bisa kita tafsirkan secara luas. Kalau dia nggak pakai baju, ente pakai baju. Pak, berapa sarung? Berapa sarung yang kita punya di rumah? Berapa lipat untuk sarung di rumah? Berapa jubah yang kita punya? Berapa kopiah yang kita punya? Keluar nggak tuh buat mereka? Keluar nggak buat mereka, saudara? Jadi menjadikan Islam sebagai jalan hidup diawali dengan ekonomi bersama. Lu belanja punya siapa? Kemarin saya mengatakan sebuah gerakan untuk beli produk sendiri habis dimaki-maki sama netizen. Kira-kira netizen apa itu kira-kira? Ustadz belagu kata dia. Handphone lo aja handphone masih Cina. Saya bilang gue handphone Korea. Samsung. Tapi itu kagak masalah, saudara. Ini juga made in China. Jepang. Ini botol kalau made in China. Saudara sekalian, jangan picik. Enggak masalah ente pakai elektronik made in China, enggak masalah. Yang kita khawatirkan itu sekarang petani, ya udah dong. Elektronik lo made in China, ya udah jangan juga petani juga dong. Jangan juga lo beli jeruk Mandarin dong. Jeruk Pontianak lebih enak. Jeruk Pontianak, ini dengerin ya, dengerin. Viralkan ini kalau perlu. Jeruk Pontianak harga 5.000 lo beli daripada jeruk Mandarin harga 2.000. Sekalian saya ngomong, biar nggak rasis, dengerin. Jeruk Pontianak yang jual Cina, lo beli. Tapi jeruk Mandarin yang jual orang Arab, nggak usah lo beli. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Bukan rasis tapi Indonesia, bukan rasis tapi NKRI, bukan rasis tapi menghidupkan para petani. Begitu saudara. Saya dikatakan rasis lah, anti Cina lah, nggak bisa. Kita mau Islam jadikan jalan hidup. Dan jalan hidup Islam itu totalitas seperti itu. Lah kok elektroniknya? Karena nggak ada handphone merek Barokah. Kalau ada gue beli. Nggak ada mic mereknya Al-Falah. Nggak ada botol mereknya An-Nur. Kalau ada gue beli. Kalau nggak ada kita nggak ada masalah menggunakan itu, saudara. Nggak ada masalah. Tapi kenapa ini dinyinyir terus, dimaki terus? Kita mau menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Dan salah satunya itu adalah yang paling awal itu adalah Islam itu peduli. Islam itu peduli dengan lingkungan. Lingkungan lu siapa? Dan itu di situ. Dan Rasulullah sebut jar. Jar itu tetangga. Enggak. Rasulullah nggak sebut hanya Muslim saja, tidak. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Fal yuhtarim jarahu. Dan hormati tetangga. Tetangga kata Rasulullah. Tetangga bau nih, bau masakan, tetangga kecium, kasih kata Rasulullah SAW. Coba, saudara, apa enggak Islam seperti ini? Apa enggak kafah seperti ini? Kebalikannya, saudara, kebalikannya. Kalau kita bikin perayaan, jangan sampai ganggu tetangga, itu kebalikannya. Kalau kita bikin maulid, jangan ganggu tetangga. Kalau kita bikin apapun, jangan sampai ganggu tetangga. Jangankan tetangga, saudara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Futuh Mekah, perjalanan dari Madinah menuju Mekah untuk membebaskan Ka'bah dari berhala. Saudara bayangin, ini peristiwa terpenting dalam Islam. Membebaskan Ka'bah, tempat kita menuju beribadah kepada Allah melalui Ka'bah itu, ya. Ka'bah sebagai pemersatu, Ka'bah sebagai kiblat. Itu mau dibebasin dari segala macam berhala. Dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan 120-an ribu orang.
Kok tahu Ustaz? Tahu dari mana? Ngitung, coba lengkapin dari tarikh at-Tabari. Dari kabilah Yaman ada 2.000 orang. Dari kabilah Kirkit Irak ada sekian ribu. Dari kabilah Syam ada sekian. Total itu kurang lebih 120-an ribu. Ya. Total 120 ribu. Kira-kira kalau orang baris berbaris 120 ribu kayak apa? Nah, Pak Kolonel yang tahu. Ya. Kira-kira kayak, dan pasti berbaris, gak mungkin bergerombol. Karena dalilnya surat Shaf, pasti berbaris. Innallaha yuhibbul ladzina yuqataluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang tuh yang berperang dalam fi sabilillah itu dalam barisan yang teratur. Jadi baris berbaris itu sunnah. Kalau kita belajar siap gerak, maju jalan, kencang kanan, kencang kiri, semua itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang belajar baris berbaris, ini mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau yang belum tahu merasa ini gini, tapi tidak, itu bagian daripada kafah. Baris berbaris itu sunnah Rasulullah, sunnah firman Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah melihat seekor anjing betina yang lagi menyusui anak-anaknya. Ente kalau lagi jalan baris berbaris nih 120 ribu orang rapi kan, tahu-tahu di depan ada anjing. Ente apain tuh anjing? Hah? Jujur aja kan, nggak usah sok baik lo. Coba, nggak usah sok baik deh. Ente lagi jalan, di depan ada anjing. Ayo apa? Ayo. Pak Kolonel bagaimana tuh? Abri lagi baris berbaris, ya brak. Depan ada anjing, diam duduk, ngapain kira-kira? Ada anjing gedeprok, kira-kira diapain? Ente lagi jalan deh, coba ada anjing diapain kira-kira? Ditakol, ya kan? Atau husus tendang atau apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia turun dari ontaknya, dia bikin pagar betis sama beberapa sahabatnya. Dia bikin pagar betis tuh, sahabatnya disuruh berdiri, dibikin pagar betis, tuh anjing tetap nyusuin anaknya. Itu anjing tetap nyusuin anaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Anjing aja nggak keganggu dengan kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin begini ganggu tetangga, sunnah Nabi yang mana yang lo ikutin? Saya pernah di satu undangan. Bukan di sini. Tuh panitianya itu kayaknya overacting begitu. Bukan di sini, bukan. Cuma pindahan dari sini kayaknya tapi ini. Sama juga orang sini dong. Ya. Begitu anak turun Pak, mobil dibuka, dia bikin barisan, bikin barisan. Pagar betis. Lalu kemudian ini diiringin. Begitu diiringin. Wow, babe dulu, hai kok bisa babe kan babe. Pergi. Woi, pergi. Woi. Ada tukang minyak wangi di bawah tuh sampai ketendang. Yang tukang foto-foto gitu, itu sampai ketendang sampai jatuh. Aneh nangis. Aneh balik kanan, aneh masuk mobil lagi. Saya bilang apa ya Pak waktu itu? Saya malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu anjing aja nggak keganggu. Ente bikin begini doang, tukang minyak wangi ketendang. Dia lagi cari nafkah buat anaknya, dia lagi cari nafkah buat bininya, dia lagi cari nafkah buat keluarganya, sampai keinjak. Siapa itu? Sunnah Nabi yang mana yang ente ikutin? Islam yang bagaimana yang ente pegang? Islam bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Islam bukan cuma memperingati Maulid Isra Mi'raj tahun baru Islam. Bukan. Islam mengatur mulai dari melek mata sampai terpejam matamu. Islam mengatur dari membuat undang-undang sampai memilih presiden. Islam mengatur semuanya. Islam mengatur itu semua, saudara. Islam mengatur bagaimana cara mencintai dan menghormati tetangga. Islam bagaimana mengatur melindungi kaum minoritas. Sekali lagi melindungi minoritas.
rekam baik-baik, viralkan baik-baik, melindungi minoritas. Karena itu perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda kepada sahabatnya yang muslim dengan menunjuk ya saudaranya sesama muslim, sesama anak Adam, sesama sebangsa setanah air yang belum menjadi muslim, yaitu mereka yang tergolong dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum kafir Quraisy lah, kaum musyrikin di Quraisy lah. Mereka semua, apa kata Nabi? Barang siapa mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Barang siapa menyakiti mereka itu sama dengan menyakitiku. Barang siapa yang menumpahkan darah mereka sama dengan menumpahkan darahku. Barang siapa yang mengganggu kehormatan mereka sama dengan mengganggu kehormatanku. Betapa Nabi Muhammad SAW melindungi kaum minoritas. Jangan lagi curiga pada kami. Jangan katakan kami khilafah, HTI. Jangan tuding lagi kami intoleran anti Pancasila. Siapa yang Pancasila? Kami yang Pancasila. Bukan kalian para koruptor. Takbir. Pancasila, Pancasila, tapi melindungi kaum koruptor. Harun Masiku sampai sekarang belum ketangkap. Ini gue lagi sakit nih. Jadi kurang semangat gue. Ini gue lagi kurang sehat ini. Saudara sekalian, masuklah Islam sebagai jalan hidup tuh kayak begitu gitu loh. Islam bukan cuma mengatur zikir, sholat, puasa, haji. Antum sholat, zikir, ceramah, kemudian pulang. Habis ceramah pulang ngapain coba? Ngapain? Aneh niatnya pulang dari sini langsung memilihin baju, memilihin sarung buat saudara-saudara yang sekarang hari ini sedang kebanjiran. Nggak usah nyalahin Ahok, nggak usah nyalahin Pak Anies, nggak usah nyalahin Jokowi, nggak usah nyalahin siapa-siapa. Apa yang ente perbuat buat orang yang banjir itu lebih baik dan lebih masuk akal daripada orang-orang yang suka menyalahkan para gubernur-gubernur sekalian. Saudara sekalian dimuliakan Allah, kita niat semua menjadikan Islam sebagai sumber hidup ke situ. Kenapa ana awalin begini? Karena ini paling awal, paling kelihatan di depan mata. Berapa sarung yang ente punya? Berapa deposito yang ente simpen? Saudara sekalian, bukan Islam yang demikian. Jangan jadikan Islam sebagai ritual semata. Jadikanlah Islam sebagai sumber segala sumber. Jadikanlah Islam sebagai jalan hidup. Lah Ustaz, Pancasila bagaimana? Loh, Pancasila juga bagian daripada Islam. Krem adalah krem. Diambil intisarinya menjadi sebuah kesepakatan bangsa, menjadi kesepakatan nasional. Karena di negara ini bukan cuma Islam yang hidup. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, ada Konghucu. Mereka berhak hidup. Mereka berhak tanah yang sama. Tahun 1928, tanggalnya bulan Oktober tanggal 28, kita udah bersepakat pada waktu itu. Apa yang kita sepakati? Sunnah Nabi nomor 14 dalam perjanjian Nabawi. Nomor 14, Rasulullah SAW pesankan apabila ada satu kesepakatan antara kaum Islam dan bukan Islam, di mana kesepakatan itu membawa kemaslahatan umat dan perdamaian, maka semuanya harus mengikuti dan mengambil itu sebagai sumber. Itulah Sumpah Pemuda pada waktu itu. Dan kita ulangi tahun 45 dengan Pancasila pada waktu kita merdeka. Jadi saudara, pahami baik-baik. Ini ya juga bagian daripada menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersepakat Pancasila itu untuk negara kita yang multikultural, itu sah, itu sahih, itu hak, itu kebenaran gitu loh. Jangan lagi dipertentangkan. Jangan lagi diadu domba. Agama musuh terbesar Pancasila. Muke lo jauh dekat Goraud. Kalau kata orang Betawi. Sekalipun udah diberikan penjelasan, sekalipun udah diberikan klarifikasi, tapi itu udah keluar dari mulutnya. Kalau keluar dari mulut, nama antum siapa? Sebelahan siapa nama anaknya? Kalau keluar dari mulut Pak Mas Adik Rabu ini kagak masalah. Ini dari ketua BPIP. Ini Jokowi nih, gua tembak nih. Ingat gak yang foto itu? Ini kacung gua nih. Betul? Sampai sekarang bebas. Kita tersinggung presiden kita digituin, tapi bebas begitu aja.
Keluar dari mulut orang yang kayak begitu bebas. Giliran bawa bendera ditangkap, di penjara berapa bulan tuh. Siapa? Lutfi. Pancasila model apa yang begini, saudara? Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hah? Keadilan model apa yang seperti ini? Di situ mesti Pancasila diterapin, bukan salam Pancasila. Heran gue. Balik lagi udah. Kalau nggak ngelihat muka Pak Kolonel, balik lagi politik gue. Begitu ngelihat muka dia, gue sadar lagi. Yang beliau sadar lagi gue. Makanya perlu ada polisi di masjid. Ya, kan pemerintah mengusulkan biar ada polisi di masjid. Antum sambut baik, jangan bilang ngapain nih polisi dia mata-matain. Kalau lu nggak masalah, nggak masalah. Kalau lu nyembunyikan sesuatu baru lu kesinggung. Betul nggak? Logikanya begitu kan? Nggak apa-apa polisi ada di masjid, sambut ini. Justru kita dengan adanya polisi di masjid aman, minimal lu nggak dibubarin banser minimal gitu loh. Iya kan, minimal ada polisi di masjid itu aman. Minimal, apalagi saya kalau ada polisi enak. Jadi kata-kata saya jadi tertata. Jadi kan nyempong sana sini. Minimal gitu. Nah sekarang ada beliau aja gue langsung gak nyempong. Langsung rapi lagi. Menjadikan Islam sebagai sumber hidup, menjadikan Islam sebagai jalan hidup, itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan lagi berpikir Islam itu antum zikir, umroh tiap bulan, pergi haji tiap tahun. Terang aja lo pengurus haji kan. Itu dibilang Islam, itu bagian daripada Islam. Bagian seujung. Mari sebagai penutup, karena kita mesti tanya jawab yang asyik, ya. Dan saya mesti siaran di Rasil. Mana dia yang Rasil mana? Nggak ada. Berarti batal udah. Ahlan marhaban. Fadhil. Kita tutup dengan surat yang indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saudara sekalian, betapa indahnya itu. Ini bagian daripada kesempurnaan Islam. Kebiasaan orang Quraisy, lilafi Quraisyin, ilafihim, rihlah, dia melakukan perjalanan. Rihlah, bagian daripada Islam, saudara. Maka lakukanlah rihlah, karena rihlah akan menimbulkan persatuan. Rihlah itu perjalanan. Rihlah itu melakukan perjalanan sehingga terbukalah wawasan. Rihlah, kita lihat saudara kita di berbagai tempat. Oh begini dia menjalankan Islam. Subhanallah, subhanallah. Ini yang membuat mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu rahmah. Rihlah. Sebagaimana, loh, kenapa Allah jadikan Quraisy sebagai contoh? Saudara, Quraisy itu tuh enggak. Ya Allah, kalau antum belajar sejarah di zaman Mesopotamia, Quraisy agak ada. Enggak ada kecuali tanah yang lapar padang. Di zaman Romawi enggak dikenal Quraisy ujung kuku. Di zaman Babilonia, Mesopotamia, Makedonia enggak ada. Justru yang berjaya itu Filistin, Yerusalem, Palestina. Karena berebut semua. Quraisy kagak ada. Tapi kenapa Quraisy menguasai 2/3 dunia? Allah kasih tahu rahasia di dalam surat yang tadi. Nomor 1, rihlah. Apa sih rihlah? Rihlatash shita'i was-sayf. Apa sih rihlah? Rihlah itu melakukan perjalanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, orang-orang Quraisy kalau musim dingin dia
Dia nah, mulai sabotase nih. Orang-orang Quraisy kalau musim dingin dia melakukan perjalanan ke Hadramaut, Yaman, bawah. Kalau musim panas dia melakukan perjalanan ke atas, ke Syam. Begitu. Ya, dan sekelilingnya. Dampaknya apa akhirnya? Dampaknya apa? Jadi saling kenal, jadi saling ta'aruf. Dia sedang menjalankan ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Untuk saling kenal. Allah jadikan bersuku-suku buat saling kenal. Allah jadikan berbangsa-bangsa buat saling kenal, bukan buat bermusuhan, saudara. Maaf banget. Antum dari mana? Asalnya? Aslinya? Suku? Jawa Barat. Sunda. Antum dari mana? Jawa. Antum Sunda. Jawa. Antum dari mana? Padang. Sumateranya? Bengkulu. Antum dari mana? Kayaknya Betawi muka lo. Betawi. Udah jelas. Betawi udah khas mukanya Betawi dah. Tuh 2, 3, 4, 5. Aneh baru nanya 5 orang ya. Betawi, Sunda, Jawa, Bengkulu, Padang. 5. Baru nanya 5 orang. 5-5-nya beda. Coba. Ini Islam. Ini rihlah. Aneh baru tanya 5 orang. 5-5-nya beda. Coba kalau gak ada rihlah. Jakarta semua orang tanah kusir. Apa enak begitu? Coba. Apa sih yang Ustaz Rikal mau ngomong? Yang Anda mau ngomong nomor 1 adalah persatuan di atas segala perbedaan. Itulah rihlah. Itu rihlah, saudara. Ini rihlah. Bapaknya dulu kemarin kan urbanisasi. Sebagian saudara kita yang dari Jawa pindah ke Sumatera, transmigrasi. Betapa besar jasa almarhum Pak Harto. Semoga Allah lapangkan di surganya beliau bersama Bung Karno, ya, bersama para pendahulu-pendahulu kita, bersama Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden yang udah wafat, ya, bersama Habibie. Mereka lagi ngobrol nih. Lu sih begini, iya begini, lu sih begini, lu sih lagi ngobrol nih. Emang siapa sekarang? Jokowi. Waduh. Itu kata mereka. Ya, kena deh gitu kan. Jadi kita doain semoga Pak Jokowi bisa mengikuti jejak langkah mereka semua. Ya, Pak Harto itu loh. Kalau aneh lagi nyelidikin. Ya, saya lagi nyelidikin, lagi membuat rekam jejak Pak Harto. Ternyata hampir semua kebijakan Pak Harto berasal dari Al-Quran. Ya, aneh lagi nyelidikin. Bentar, gue mau viralin. Sakit-sakit juga gue. Bentar, sabar, tenang aja. Live, Instagram live. Nih, saya lagi nyelidikin. Kenapa Instagram mau jatuh? Saya lagi nyelidikin ini. Hampir semua kebijakan Pak Harto ternyata dari Al-Quran. Cuman tidak dikatakan dalilnya. Karena khawatir akan ditolak oleh orang di sekelilingnya pada waktu itu. Tapi kebijakannya Masya Allah. Transmigrasi, urbanisasi itu rihlah tasyita'i wasrif. Ya, ntar kalau ada akan saya sebar luaskan. Akan saya syiarkan ke seluruh pelosok bahwa kita pernah seorang presiden yang betul-betul kebijakannya itu sangat merakyat, diterima oleh semua agama, semua suku, semua ras, tapi padahal bersumber daripada Al-Quran Al-Karim. Ntar pada waktunya akan saya sampaikan, ya, insya Allah ntar pada waktunya akan saya sampaikan.
Kenapa gue diblok sama Instagram? Gak apa-apa, suka-suka dia. Dia yang punya. Jadi nomor satu tuh ikhlas, saudara. Jadi lihat ketika Islam, lihat. Dan terima kasih kepada saudara saya, Mas Ali Akbar Hasemi Rafsanjani, yang mempertemukan kita dan memberikan judul Islam sebagai jalan hidup. Jadi transmigrasi itu bagian daripada jalan Islam. Ya, Bang Ali, transmigrasi itu bagian daripada jalan Islam. Islam mengajarkan rihlah, Islam mengajarkan itu semua. Jangan jadikan lagi Islam cuma sholat, zakat, puasa, haji, saudara. Jadi dengan rihlah itu akan terjadi persatuan seperti ini. Tolong dong Pak Jokowi diadakan lagi. ABRI masuk desa, itu Islami. Untuk apa? Nih yang ketiga, sebelum AMD saya masuk lagi. Rihlat asyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum. Urusan lapar. Setelah persatuan, kuatkan ekonomi. Tuh, Islam. Lihat itu Islam. Setelah lapar, kuatkan ekonomi. Saya akan putarkan satu rekaman yang dahsyat. Ya, gue putar rekaman sebentar, mesti teliti, entar salah putar kaget loh. Oh bukan yang ini tuh kan, salah putar gue. Saya putarkan kepada anda semua sebuah rekaman yang dahsyat yang meramalkan kejadian tahun 2020 dan kejadian. Ya, orang itu akan saya putarkan rekamannya biar saudara paham bahwa Islam bukan cuma sholat, zakat, puasa, zikir, umroh, bukan. Islam sumber hidup, Islam jalan hidup. Sekarang saya putarkan kepada antum sekalian. Tolong antum dengar baik-baik. Tapi kurang baik, kurang sempurna. Tolong antum dengarkan siapa ini. Coba. Beliau telah mengatakan, ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sebentar saya cari video yang nggak pakai lagu. Atau saya terjemahin. Kedengaran kan ya? Suara siapa? Pak Harto. Bilang apa Pak Harto? Kalau ada produk, dengerin ya. Kita masih kurang, tapi kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja sekarang dan yang akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan itu negara dan bangsa. Segala daripada barang muda nanti kesengsem kepada organ yang murah baik, tapi hasil luar negeri hancur daripada bangsa. Coba untuk para pemuda yang nanti hidup pada tahun 2020, bila nanti dari sekarang Anda kesemsem dengan produk yang murah, walaupun baik, tapi produk luar negeri, bisa hancur negara ini. Tuh, lihat. Terbukti hari ini, saudara. Apa yang saya mau sampaikan? Yang saya didik tadi. Setelah rihlah, setelah persatuan dan kesatuan, Islam mengajarkan ini urusan perut, diawasi urusan perut. At'amahum minju. Urusan perut, karena itu urusan perut jadi harus jadi prioritas. Kita ini bangsa agraris, hidupkan lagi
Dulu siapa sih yang bikin irigasi kalau bukan tentara? TNI? Siapa coba? Dulu siapa yang bersama-sama petani? Ya, untuk menggalakkan KUD siapa coba kalau bukan tentara? Sekarang tentara menjadi seolah-olah menjadi kelas berapa gitu loh. Disuruh kembali ke barak. Tahun 98 tuh biang kerok tuh IMF. Tentara suruh balik ke barak. Kita jadi ikut-ikutan. Dwi fungsi ABRI itu sumber kekuatan bangsa Indonesia, saudara. Jangan macem-macem. Dwi fungsi ABRI itu sumber kekuatan gitu loh. Kenapa? Karena di sana dilatih, dididik, untuk disiplin, untuk cinta tanah air, untuk tidak berpihak, untuk berlaku adil. Begitu, saudara. Si ini oknum, si ini jahat oknum, si jahat oknum. Jangan jadikan generalisir dong. Saudara sekalian, Islam sebagai sumber hidup, kekuatan ekonomi zaman dulu ketika Islam masih dipakai, walaupun tidak dengan nama hukum Islam, tapi dipakai apa itu? Menghapus ijon, menghapus tengkulak, itu Islami, saudara. Itu jalan hidup. Pak Harto bikin KUD, Pak Harto bikin BUUD, Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Unit Desa. Para petani, KUD, lu mesti beli petani. Ingat nggak dulu begitu? BUD, lu mesti beli petani. Sekarang petani kita diadu sama produk dari Cina, diadu sama produk dari Thailand. Thailand masuk kemari kol 300 perak. Siapa yang bisa ngalahin? Lu kolnya kol-kolan. Siapa yang bisa ngalahin, saudara? Tomat masuk dengan harga 400 perak sekilo, 325 perak tomat sekilo di kampung itu tukang saya, di pembantu saya, 325 perak Pak. Dia bilang, habis bagaimana? Metiknya aja nggak sampai Pak. Terus gimana? Saya diemin, busuk akhirnya. Maka nomor 2, untuk menjadikan hidup Islam itu ketahanan pangan. At'amahum min ju'. Udah waktunya habis. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Ketahanan, pertahanan, keamanan. Nah, ini tugasnya Pak Kolonel nih. Amanahum min khauf itu menjaga masyarakat tuh khauf, takut. Jadi stabilitas keamanan. Lihat nggak? Ini cuma sak cuil dari satu surat Al-Quraisy yang kita bahas. Bagaimana ada 114 surat? Bagaimana ada 6.000? Ayo berapa? 6 deh. Ngawur. 6.000 6.236 ayat Al-Quran, bukan 6.666. Malas ngitung tuh. Ya, saudara, ini Islami. Mungkin di antara kita masih terbelalak. Subhanallah, baru satu ayat aja kita udah kayak begitu ya. Bagaimana ayat-ayat yang lain? Baru satu surat Pak, kita udah terbelalak. Ternyata Islam mengatur semua. Iya Pak, Islam tuh mengatur semua jalan hidup. Iya Pak, Islam mengatur keamanan pertahanan. Pasal yang ke-26 18 sampai 19 dari Undang-Undang Madani, apabila negara dalam bahaya, maka pasal 8 pasal awal. Apabila negara dalam bahaya, maka orang Islam dan Yahudi, termasuk juga dalamnya Nasrani, wajib bersama-sama membela negara dari serangan musuh. Rasulullah yang bilang, Pak. Jadi ada sistem kamrata itu ada, sistem pertahanan rakyat semesta itu ada dalam Islam. Islam mengatur A to Z. Islam menjadi jalan hidup. Tema kita, Islam mengatur semua sendi-sendi. Islam buka mata, plak, udah Islam Pak. Jadi hari ini kekalahan umat Islam karena meninggalkan sunnah, balik lagi kepada sunnah. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Duduk, janganlah sendiri, sempoyongan loh. Duduk, kul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Subhanallah, trek.
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, diri. Itu Islam. Diri pelan-pelan masuk ke kamar mandi. Kaki kiri, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di luar, sebagian orang udah pada jongkok, itu khaba'is. Salah dong. Di luar, bismillahirrahmanirrahim wal khaba'is. Jangan telanjang bulat. Biasain jangan telanjang bulat. Minimal masih pakai celana dalam. Baru mandi bagi orang laki. Minimal masih pakai tank top bagi perempuan. Minimal ya. Supaya apa? Enggak baik. Jangan telanjang bulat. Sunnahnya itu jangan telanjang bulat ya. Bisa kok bisa. Enggak bersih dong bisa. Lo gosok itu juga bisa. Lo gosok ini juga bisa. Enggak usah pakai telanjang bulat. Enggak usah gue contohin lah. Kalau mau buang air besar, buang air besar. Kalau buang air besar, tumit kiri didudukin, dengkul kanan diangkat, jongkoknya begitu. Kalau WC-nya duduk gimana? Tambahin jejengkok buat ente diri, buat kaki, biar dapat sunnahnya. Kalau kencing gimana? Tumit kiri yang ente dudukin, tumit kanan yang ente dudukin, lutut kiri yang ente angkat. Itu sunnahnya buat buang air kecil. Ya, setelah itu ente mulai bersih-bersih. Yang pertama kali dibersihin apa? Tangan, sunnah. Habis tangan apa? 2 lubang. Yang pertama kali dibersihin 2 lubang. Lu tahu enggak? Lubang depan maupun lubang belakang. Bersih. Bersih baru tangan lagi. Tangan lagi baru kumur, hidung, hirup, lalu muka, lalu tangan sampai sikut. Setelah itu kepala kanan duluan. Kanan. Kalau semprotan, kalau shower gimana? Kanan, bismillah. Lalu kiri, karena beda fungsi kiri kanannya. Jangan langsung guyur air dingin, stroke loh. Ya, setelah itu apa? Usap kaki, lalu kering, jangan terlalu kering juga. Lalu kemudian berkaca. Habis berkaca lihat, ya Allah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Baca begitu. Lalu sikat gigi. Setelah sikat gigi kumur buang siwak. Bersiwaklah. Sunnah. Jangan tinggalin siwak ya. Bersiwaklah menjernihkan pandangan, membersihkan kuman mulut. Jadi enggak bau jigong mulut lo. Ya, jadi bertahan wangi gitu. Udah, setelah itu udah bersih, enak, keluar pakai wangi-wangian. Perempuan kan nggak boleh. Siapa bilang perempuan nggak boleh wangi-wangian yang menyengat, yang menggoda rekan. Ya, tapi kalau wangi-wangian untuk menghilangkan bau justru sunnah. Kalau lo nggak pakai wangi-wangian bau, la takroban kamu musallana. Jangan dekat ke masjid saya, kata Nabi. Ke masjid Buketek, buang sono, jangan. Jadi boleh asal tidak bau, tidak menyengat, tidak wanginya itu nggak menyengat. Jadi apalagi suami suka wangi-wangian, pakai di rumah gitu ya. Jadi jangan di rumah lecek gitu, nggak enak laki pulang. Ibu begitu sih, di rumah lecek, kalau lagi pengajian rapi jilbabnya, pakai cempaka, pakai pipa, pakai wadah, lengkap semua. Giliran laki pulang, daster. Dasternya daster baru kawin lagi. Bolong di mana-mana. Blaketek bolong lagi. Kelihatan BH. BH-nya warna hitam. Pakai peniti. Peniti ini karatan. Pas keluar lagi, kita peluk ketusuk kita. Tetanus kita. Ini bukan cerita pengalaman. Bukan cerita pengalaman ya. Sampai 3 hari bertanda ya. Pakai peniti karatan, ya Allah. Jadi saudara sekalian, itulah Islam, mengatur A to Z dari A sampai Z diatur dalam Islam, sehingga kita menjadikan Islam sebagai sumber hidup. Insya Allah rahmatan lil alamin akan turun buat bangsa kita. Dan janji Allah bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Siapa yang beriman dan bertakwa, kan patokan iman takwa itu kan mengikuti sunnah Nabi kan.
Ya, ya. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Begitu saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta dengan Nabi dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kepada panitia saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini perut mulai berasa. Nggak ada tanya jawab, saya langsung mau kembali ke kasur istirahat. Ya. Ini masih diinfus, ini masih ada bekas infus, mau lanjutin lagi di rumahnya, perut udah mulai berasa. Minta maaf, jadi minta maaf. Kita sakit? Enggak. Penugas katanya. Penugas. Gasnya banyak. Aneh bingung juga, padahal gas lagi mahal kan. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.